Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Senang sekali ada di tengah teman-teman semua yang tetap semangat untuk belajar, sama-sama sharing, sama-sama discuss, walaupun kondisinya seperti ini, gitu ya. Saya tadi baru ketemu dengan klien, ketemu dengan klien di kantornya. Wah, lumayan juga Pak nyari daripada di rumah terus. Sumpah. Soalnya kami selalu bekerja dari rumah sepanjang dari bulan Maret sampai hampir September ini kami belum pernah work from office karena security dan health reason gitu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman semua selamat datang di sesi saya. Sesi saya ini soal performance management in COVID-19. Performance management ini topik yang susah-susah gampang sebenarnya. Even in the time yang nggak ada pandemik seperti sekarang, susah sebenarnya. Apalagi ada pandemik di mana semua orang harus melakukan remote working atau work from home atau work from gitu ya. Pak, jadi menu kita buat hari ini adalah yang pertama, kenapa saya sebut sebagai Strong Foundation, karena saya akan bicara dulu soal point of view-nya Mercer soal performance management. Lalu tahun lalu kita mengadakan yang namanya Global Performance Management Survey. Di Mercer kami menemukan 4 truths of performance management dan juga 3 predictions of futures of performance management. Dan yang terakhir topik saya nanti kita akan bahas soal performance management in COVID time. Satu situasi yang sangat berbeda. Jadi mungkin let me start with point of view dari Mercer on performance management. Jadi Bapak dan Ibu, kami percaya bahwa the best approach for performance or to performance management itu adalah untuk align performance management dengan business strategy. Nah, jadi ini sebenarnya adalah help establishing clear visions, connect the me to do it. Jadi yang sebelah kiri ini adalah box-box atau kotak-kotak yang mewakili organisasi, why we exist. Kenapa ini harus ada? Kenapa organisasi ini harus berdiri? Pertanyaan buat individunya adalah why am I here? Why I'm here? Gitu. Yang kedua adalah where are we going or where we are going as a business. Nah, sebagai individunya, karena individu-individu nanti yang akan menjalankan performance management ini, pertanyaannya adalah where am I going? Where I'm going in my career. Yang ketiga adalah how we will get there. Kalau kita bicara soal business strategy dan business goals. Pertanyaan buat individunya adalah how I can help us get there. Gitu. Dan yang keempat adalah we value. Buat individunya adalah what I value in my job every day. Gitu, kurang lebih. Nah, lalu kemudian teman-teman, kita bisa bilang bahwa performance management today itu provide mediocre value. Kenapa saya bilang mediocre value? Karena menurut riset kami, itu hanya ada 2% of companies yang feel that performance management systemnya itu exceptional value. Jadi cuma ada 2% yang bilang delivers exceptional value. Why I said that performance management nowadays itu mediocre value. Lalu kemudian kami melihat bahwa ada 70% dari companies around the world yang melink antara 70% yang bilang bahwa there is a need to improve the link between performance management dan other talent decisions. Gitu. Jadi ini yang ketiga. Lalu yang keempat adalah employee expect a curated customized experience, gitu ya. Mereka pengen punya pengalaman dengan performance management termasuk di dalamnya ini yang lebih baik. Thriving employees atau employees yang luar biasa itu 4 kali lebih mau bekerja atau akan bekerja di dalam company yang understand dan recognize skills and interest. Gitu. Yang biasanya ini harusnya bisa dilakukan lewat performance management juga. Kurang lebih ini adalah beberapa butir masukan yang kami dapatkan dari riset ini. Jadi kita bilang bahwa performance management
deliver mediocre value, but there is a hope. There is still a hope. Ini semua. Nah, teman-teman mungkin saya share sedikit sebentar saja. Ini adalah strategic framework dari Mercer untuk performance management. Jadi kita sebut bahwa strategic framework itu drive meaningful business. Jadi kalau kita lihat performance management itu sebagai ada inputnya, lalu ada desain di dalamnya dari performance management, lalu ada bagaimana kita mengexecute-nya, lalu kemudian outcomes-nya keluar di paling bawah itu adalah apa impact-nya on strategy dan apa impact-nya on our culture. We execute it well. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari atas, teman-teman, inputnya itu adalah tentu saja bisnis objektif, apa visi, misi, strategic plan dari company. Kemudian yang kedua adalah internal data and perceptions. Kita bicara soal policy, procedures, executive interview, focus group, and survey misalnya. Lalu sebagai kita biasanya ngelihat what is best practices yang ada di luar. Nah, strategic philosophy dan guiding principles ini lalu kita tuangkan masuk ke dalam bagaimana kita mendesain performance management system kita. Yang paling kiri adalah expectations. Sebenarnya apa sih yang mau di measure? What performance yang matters gitu. Di situ kita bicara soal goal alignment. Apakah ini across eksekutif aja, cascade down ke bawah, proses flow-nya seperti apa, kita ini prosesnya formal atau informal, itu mesti dirumuskan. Yang berikut adalah performance definitions. Yang kita sebut sebagai performance itu apa? Achievement terhadap goals kah, kompetensis kah, skills kah, atau ukuran-ukuran yang lain. Nanti akan saya tunjukkan juga mungkin sedikit, nanti akan saya bahas ketika kita bicara soal performance management during COVID atau mungkin post-COVID. Gitu ya. Lalu yang berikut adalah masalah segmentasinya. Ini konsistenkah across the organization atau ada organisasi-organisasi yang punya ukuran yang diukurnya berbeda sendiri, gitu ya. Jadi yang pertama adalah pilar expectation. Pilar yang kedua adalah pilar dialog. Pilar dialog ini adalah what conversation will drive desired outcomes. Kalau teman-teman baca itu, feedback, yang memprovide feedback itu siapa? Diri kita sendiri, termasuk manajer kan, kita, customers juga, jadi 360, atau misalnya cuma self dan manager aja. Gitu. Yang berikutnya, frekuensinya, ongoing kah? Setiap saat ada feedback, quarterly, mid-year kah? Atau misalnya annual meetings, feedback-nya ini dilakukan seperti itu. Yang berikut adalah delivery format, untuk dialognya formal, informal, upward, atau across. Pilar yang ketiga adalah outcomes. Jadi outcomes ini exist for strong and poor for performers gitu ya. Bagaimana metode kita mendefinisi? Kita pakai rating kah? Kita pakai ranking kah? Ada distribusi normal atau enggak, lalu apakah kita melakukan kalibrasi. Lalu poin yang berikut adalah link to rewards. Linknya kemana? Link dari rating kita atau performance management kita itu berlaku ke kenaikan annual increase atau merit, short term incentive, long term incentive, recognition, promotions misalnya. Apakah linknya juga ikut ke development? Nanti ini akan menentukan trainingnya, mentoringnya, personal performance improvement plan-nya, on-job trainingnya, special projects participations-nya, dan seterusnya. Lalu yang berikut adalah masalah governance. Masalah governance ini juga penting. Jadi siapa yang accountable untuk dan kapan? Jadi accountability-nya masing-masing senior leaders, manager, coach, employee, lalu kalendernya, kapan kita melakukan formal meetings-nya, kapan kita melakukan assessment-nya. Kadang-kadang di bisnis, kalau kita bareng bisnis ya, saya dulu pernah punya pengalaman, performance management itu ratingnya harus sudah selesai di bulan Oktober. Lalu bisnis bertanya pada kita gitu di HR, kenapa harus bulan Oktober gitu, sementara masih ada 2 bulan lagi untuk perform, untuk achieve our goals yang setahun gitu kan. Kenapa nggak HR tuh nggak bisa bekerja lebih cepat misalnya. Nah ini feedback perlu kita
incorporate waktu kita mendesain. Lalu yang terakhir adalah teknologinya. Kita menggunakan sistem seperti apa, apakah integrated dengan yang lain, dan seterusnya. Nah, teman-teman, desain ini penting, karena nanti pilar desain ini, atau hal yang ada di dalam desain point of view-nya Management Master ini, nanti teman-teman akan bisa lihat ketika kita membahas soal apa yang kami temukan tahun lalu dari Performance Management Survey. Lalu, executions-nya adalah matrix-nya, measuring outcomes that matter. Lalu yang penting juga adalah manager capabilities-nya, which is very, very, very important di performance management. Performance management itu intinya ada di manager capability sebenarnya, kalau saya boleh bilang. Lalu yang terakhir adalah resources. Jadi, mau canggih seperti apapun sistemnya, secanggih apapun platformnya, secanggih apapun tools-nya, kalau people managers-nya nggak punya right mindset, nggak punya pendekatan yang baik ke employees-nya, mereka skills-nya kurang, maka sulit untuk jalan. Gitu. Kurang lebih itu, teman-teman. Ini nanti akan berimpact ke bisnis achievement, outcome, dan juga impact on performance culture. Nah, yang berikut, mungkin ini slide singkat aja, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mendesain sesuatu, mendesain tadi yang di dalam ini, yang di dalam kotak-kotak, itu biasanya cepat. Biasanya mungkin 6 bulan, setahun gitu, biasanya udah selesai kita mendesain. Tapi yang painful atau yang lebih sulit itu adalah bagaimana kita mengubah behavior. Jadi kenapa mengubah behavior itu lebih sulit? Karena orang akan melihat konsistensi kita. Yang kita bilang di desain kita, apakah itu jalan, terus-terusan dikomunikasi atau enggak. People manager membuktikan itu atau enggak. Ini semua nanti yang akan membangun behavior change ini. Dan behavior change biasanya terjadinya mungkin paling cepat 2 tahun lah. Dalam pengalaman saya pernah melihat perubahan culture atau behavior change itu dalam waktu paling cepat 2 tahun sesudah kita mendesain dan merilis our performance management. Baik, teman-teman, saya lanjut ke our study. Nah, ini temuan-temuan yang menarik, teman-teman. Yang pertama tadi ya, 2% yang cuma bilang exceptional value from performance management. Apa sih yang bikin cuma 2% bilang performance management-nya itu deliver exceptional value? Kalau kita lihat di sebelah kanan, itu ada top 3 reasons performance management itu enggak efektif. Yang pertama, tadi saya udah singgung sebenarnya, 35% bilang people leaders are not skilled enough at providing performance feedback dan coaching employees. Gitu. Jadi ini adalah masalah utama, masalah pertama. People leaders itu enggak skillful. Yang kedua adalah eksekutif top management itu enggak talk enough about performance management as core business of process. Bahkan dalam pengalaman saya nggak tahu teman-teman, banyak juga yang kita lihat top management itu hanya sibuk-sibuk melakukan ini ketika misalnya mau mid-year atau misalnya mau year-end, gitu. Baru keluar kata-kata performance management itu. Dan yang terakhir, 22% ya teman-teman, dan yang terakhir adalah effective leaders don't model effective performance management behaviors each day. Jadi kalau misalnya kita set up sesuatu gitu, misalnya kita bilang, oh kita perlu ketemu nih, setiap hari Senin check in, setiap hari Jumat check out. People manager nggak menjalankan itu. Mereka sendiri nggak ke-trigger untuk melakukan itu, nggak disiplin untuk melakukan itu. Misalnya sampai bahannya yang selalu mengingatkan, Pak, kita jadi ketemu nggak hari Senin ini, gitu. Misalnya. Nah, ini yang dilihat sebagai 3 hal yang membuat performance management itu nggak terdeliver secara exceptional. 1, people managers capability. 2, eksekutif nggak bicara soal performance management. 3, mereka nggak role modeling. Apa yang disebut sebagai effective performance management behavior setiap hari. Dan kita tahu ya, kita sama-sama tahu lah, leadership itu selalu dilihat oleh orang. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita preach atau yang kita kuliahkan, then orang akan selalu melihat bahwa this is not a good
sampel, then I can do the same. Gitu. Seperti itu, teman-teman. Nah, ada 4 truth yang kita temukan tahun lalu. Truth yang pertama, di performance management, goal clarity matter most. Ya. Jadi kejelasan soal apa yang harus dicapai, yang ingin dicapai, itu matter most. Itu salah satu yang paling penting. Nah, kita lihat di slide yang ini, teman-teman, ada top 3 reason performance management itu exist. Yang pertama adalah supaya mendrive company institutional goals. Semua orang mengarah ke goals yang sama. Itu guna yang pertama, kenapa performance management. Yang kedua, apa gunanya? Adalah untuk ngedrive performance individunya. Untuk ngedrive performance si employee-nya ke higher level of job performance. Jadi, yang pertama dari sisi strategic company, yang kedua dari sisi performance, dan yang ketiga adalah clarify bagaimana employee bisa contribute to the company through goal setting. Gitu ya. Lalu kalau kita lihat yang di bawahnya, teman-teman, top 3 elements that deliver value in performance management. Apa sih yang 3 elements yang deliver value in performance management? Yang pertama itu adalah setting performance expectation. Jadi kenapa goal clarity matter most? Karena setting performance expectation itu something yang deliver value the most dari performance management. Yang kedua adalah feedback dan coaching process. Dan yang ketiga adalah linkage to compensation. Suatu hal yang juga menjadi challenging di masa-masa COVID seperti saat ini. Nah, kurang lebih begitu, teman-teman. Masalah yang lain yang kami temukan dari riset kami tahun lalu, performance management survey kami, ini adalah masalah cascade of goals. Gitu. Jadi kita bisa lihat di sini, the goal cascade needs work. Company required individual goals, 83% dari company yang kita survei, dari mungkin hampir 1.000 lebih company yang kami survei di 53 negara, kalau nggak salah tahun yang lalu itu, adalah individual goals. Individual goals itu punya 83% individu punya goals. Business unit itu 56% punya goals. Nah, tapi begitu kita lihat goal cascade from company to business unit, dari level company ke business unit yang ada di bawahnya, itu yang di cascade 44% yang di cascade. Yang berikut, cascade dari business unit ke employee itu hanya 40%. Jadi sisanya yang 60% itu menulis goals-nya, apa yang harus dicapai, on what? Just based on their job description, just based on what their predecessors did, just based on what they observe other people's doing. Ini apa? Artinya nggak ada alignment antara apa yang harus di-achieve oleh individu dengan apa yang menjadi goals dari organisasi. Di sini kita bisa melihat bahwa performance management tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Nah, terus yang nomor 2, teman-teman. Effective coaching itu require empathetic and action-oriented managers. Jadi, lagi, managers itu harus punya empathetic dan action orientation gitu. Jadi orientasi terhadap perubahan, orientasi terhadap sesuatu yang bisa kelihatan hasilnya. Baru performance manajemennya itu bisa jalan, baru effective coachingnya bisa jalan. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman dari riset kami tahun yang lalu tersebut bahwa most organization need feedback to improve. Dan ternyata sekali lagi hanya ada 2%. Jadi 2% ini sepertinya menjadi nomor yang keramat performance management kita. Karena hanya ada 2% yang menyediakan feedback yang baik secara quality dan juga baik secara quantity yang mendifferentiate organizations. Lalu kita lihat di sini yang paling akhir itu ada 10% feedback yang infrequent, mostly top down. 22% some feedback occurs but quality and quantity variasi secara signifikan gitu ya. Nah, kalau kita lihat feedbacknya, where do we need improve in feedback the most? Jadi kita perlu mengimprove feedback itu di mana yang paling penting.
secara signifikan kita bisa lihat yang perlu diimprove secara lebih baik itu adalah dari managers ke employees. By far. Gitu. Jadi sekali lagi teman-teman yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana manager, people manager, saya, teman-teman semua itu bisa menyediakan feedback yang baik untuk improvement dari employee kita. Minta maaf, kan my internet not stable, just in case. Yang berikut adalah employees to managers, itu 16%. Lalu yang berikut peer-to-peer, 14%. Kita tahu juga, mungkin nggak di semua performance management, di semua company, ada feedback dari peer-to-peer. Ya, jadi, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, what are we doing about it? Kita udah tahu bahwa 65% itu yang penting adalah dari managers ke employees. Apa yang sudah kita lakukan? Kalau teman-teman lihat yang sebelah kiri, yang warnanya pink, mudah-mudahan itu warnanya pink ya Pak Saka, kayak apa ungu itu ya? Ya. Ungu. Saya agak buta warna Pak. Ini ungu Mas. Nggak apa-apa. Ungu ya, ya oke. Ungu. Purple ya Pak. Purple. Oke. Nah, yang warnanya ungu itu adalah apa yang sudah dilakukan. Jadi sebagian besar HR itu udah focusing their effort untuk strengthening strategic goal cascading down. Walaupun tadi kita lihat buktinya hanya ada 44% yang cascading down dari top management ke business unit. Ada 40% dari business unit ke individu. Ya. Apa yang sudah dilakukan lagi adalah enhance goal calibration across similar jobs. Jadi untuk memastikan bahwa goals-nya itu dilihatlah yang cukup equivalent across jobs yang kurang lebih sama. Yang sudah dilihat yang lain adalah increase flexibility for goals to change throughout the year. Saya pernah punya pengalaman waktu saya mungkin masih jadi staff HR, masih jadi manager, FVP ketika itu di organisasi saya yang sebelumnya, itu begitu goals dibikin, di lock, itu nggak bisa dibuka lagi. Jadi kita bisa lihat itu adalah sistem yang begitu kakunya, ya teman-teman. Sementara kita tahu lah, even before COVID, perubahan itu terjadi begitu cepat. Perubahan itu terjadi begitu dramatis. Nah, jadi ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman di HR soal feedback ini. Yang masih akan dilakukan dan perlu dilakukan adalah yang pertama itu introduce continuous feedback technology. Jadi gimana caranya kita bisa ngasih spot feedback, kapan aja kita bisa ngasih feedback. Makanya teman-teman juga mungkin bisa lihat HR information system itu banyak yang sekarang bisa diakses lewat mobile. Begitu saya lihat on the spot, saya bisa ngasih feedback ke sistem, lalu nanti sistemnya nge-push ke orang yang harus menerima feedback itu gitu. Atau misalnya kita bisa lihat banyak agile platform on performance management or feedback yang sekarang bisa dilakukan anytime. Mereka bisa push feedback lewat platform atau aplikasi tersebut. Lalu yang berikut adalah shifted focus performance management to career in development. Jadi kita tahu teman-teman, kalau kita lihat performance management, performance review. Review itu artinya kita melihat ke belakang. Sebenarnya, oke lah, melihat ke belakang boleh lah, gitu ya Pak Saka ya. Jas merah kalau kata Karno ya, jangan sampai melupakan sejarah. Yeah. Tapi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana performance management ini bisa lebih fokus ke career in development. Jadi lebih fokus ke feedback on the profession on our employees. Nah, kalau misalnya our employees take that spiritnya seperti itu, karena saya percaya human emotion itu adalah open system, dan orang akan merasa bahwa, look, this my manager, my boss ini benar-benar care about me, and he or she wants me to grow, to be developed here in the organization, then I will do the tango, gitu. Takes tango. So I will tango with him or with her. Gitu. Nah, itu yang penting. Dan yang berikut adalah increase use of talent mobility programs. Juga ini adalah something yang masih perlu dilakukan. Nah, feedback itu more successful when it's grounded in an employee performance relative to what it is expected. Jadi kita selalu bicara feedback itu soal apa yang di-expect dan apa yang di-achieve.
Dan yang paling penting di dalam feedback adalah it's important to set expectation first to get the most out of conversation. Jadi kita harus ngasih tahu sebenarnya apa yang akan dihasilkan dari conversation bicara soal feedback gitu ya. Misalnya kita agreed bahwa di ujung akhirnya kita bisa ketemu apa yang harus dia improve dan bagaimana cara mengimprove-nya misalnya. Itu yang kita omongin di awal. Show what they should do, ya, baik dari segi dia harus job training seperti apa, dia harus belajar dari siapa, sistem yang harus dia kuasai seperti apa yang dia leverage dari orang lain untuk membantu dia gitu. How they fit and how it ties to their unique abilities. Nah, poin terakhir ini penting teman-teman, jangan lupa karena tadi saya udah sebutkan bahwa employees itu 4 kali bekerja, employee yang bagus itu akan 4 kali lebih banyak bekerja di company yang bisa find out their unique abilities or their intinya seperti itu. Unique skills, unique abilities, they love it. When we can tell them, oh, this is your unique abilities, this is how you contribute uniquely to my organization. It's completely will change the story our conversation or feedback with them. Oke, move on ya, Pak Saka. Nanti biar waktu tanya jawabnya bisa jauh lebih banyak, Pak. Ya. Yang ketiga adalah kita lihat dari tahun 2012 yang pertama kali memprakarsai nggak pakai rating adalah Adobe. Ya, sudah itu teman-teman bisa lihat company seperti General Electric, Deloitte mengikuti di tahun 2015. Tapi menurut survei kami, dropping ratings, kita nggak pakai ratings, itu not necessarily mean richer feedback. Padahal intinya sebenarnya performance management itu feedback yang paling penting gitu ya. Nah, selain tadi goals-nya. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat bahwa in reality dari sekian ribu company yang kami survei, hanya ada 15% yang nggak pakai rating. 15%-nya itu sisanya masih pakai rating, Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Dan our study itu shows bahwa there is a weak positive correlation between not having ratings dengan feedback-rich culture. Orang yang nggak pakai rating, itu asumsi di belakangnya adalah nggak perlu pakai rating, yang penting itu adalah feedback-nya jalan terus. Gitu. Tapi pada kenyataannya, teman-teman, dari 15% yang nggak punya rating ini, itu ternyata weak positive correlation. Jadi nggak berarti mereka nggak pakai rating, lalu feedback culture-nya jadi lebih baik. Not necessarily. Bayangkan, udah kita jadwalkan aja. Mid-year, quarterly, annually, nggak jalan itu. Yang namanya performance meetings atau performance discussions. Nggak jalan. Apalagi yang kita nggak atur, kita harap mereka disiplin sendiri. Gitu. Nah, ini mungkin apa ya, kita bisa lihat timbangan atau pendulumnya ini mesti seperti apa yang kita lakukan supaya ini bisa jalan dengan baik. Dan kalau kita kanan teman-teman, menurut research kami, required link between performance dan development misalnya. Kita bisa lihat bahwa companies with ratings itu lebih tinggi hasilnya dibanding companies yang without ratings. Link between performance and promotions di tempat yang punya rating, itu hasilnya lebih tinggi dibanding yang nggak punya rating. Kita nge-link performance dengan succession, itu yang itu linknya lebih banyak dibanding yang nggak punya rating. Jadi kalau nggak punya rating, nggak berarti mereka lebih baik, gitu. Nah, ini intinya teman-teman. Makanya kami sebut di sini adalah eliminating ratings. Itu lots of press, banyak sekali diomongin ya teman-teman. Kita bisa lihat di Harvard Business Review misalnya. Di banyak sekali jurnal gitu ini ditulis hot of press gitu. Tapi sebenarnya actions yang dilakukan itu sedikit. Dan kalau kita lihat linknya dengan antara performance, development, promotion, succession, impact-nya juga tidak sekuat, tidak sebaik yang dibayangkan sebelumnya gitu. Atau yang digembar-gemborkan. Yang keempat adalah
integrated people strategy is the way forward, but needs work. Nah, pengalaman teman-teman semua, sebagai HR Director, misalnya di salah satu bank, itu saya bisa lihat bahwa kalau kita lihat masing-masing pilar dari human capital itu canggih-canggih semua gitu ya. Dari sisi talent assessment, talent management, training and development, misalnya dari sisi reward luar biasa. Tapi yang sering dilupakan adalah integrasi antara semuanya. Saya ingin ceritakan salah satu klien kami, ya biasalah kalau klien nggak bisa disebutkan namanya teman-teman, tapi ini adalah ada di financial services, one of the financial services di Indonesia ya. Ini mereka misalnya menggunakan banyak sekali konsultan, gitu. Jadi Mercer membawa misalnya framework kami soal employee experience misalnya. Konsultan yang lain membawa framework mereka soal employee engagement. Konsultan yang lain membawa framework yang lain mengenai culture atrophy misalnya. Banyak sekali konsep yang sulit untuk kita hubungkan gitu. Sampai akhirnya kita harus menjahit semua hal ini supaya lebih integrated. Nah, kami aja orang luar yang melihatnya seperti itu, apalagi orang-orang yang ada di dalam. Ketika saya berbicara dengan BOD-nya bilang, everything is on piecemeal. Di sini bagus, di sana bagus, tapi hubungannya apa nggak jelas. Gitu. Karyawannya gitu, tiap hari ada yang baru diintroduce ke kita, tapi apa hubungannya ya employee engagement ini udah pernah ditanya seperti ini, ada employee experience kurang lebih sama gitu. Nah, jadi ini membuat karyawan kita, kalau masih ingat tadi teman-teman, my slide about POV, employee experience matters gitu. Jadi mereka sangat membutuhkan employee experience yang baik, termasuk soal performance management process. Teman-teman, saya hanya ingin menunjukkan dengan cepat di sini bahwa 70% company itu aspire to improve the links between performance management dengan integrated HR strategi yang lain, misalnya. Tapi kalau kita lihat di sebelah kanan, teman-teman, dari sistem, dari survei kami, performance managementnya yang integrated teknologinya itu hanya ada 16% dari the whole company around the world, 1000 company itu. Gitu. Dan teman-teman kalau kita lihat di sebelah kiri, kotak yang kecil 2 itu, companies with rating 20% more likely to link performance to other talent decisions. Sekali menguatkan truth nomor 3 ya, bahwa kalau kita nggak punya rating nggak berarti performance feedback culture-nya lebih rich. Gitu. Nah, kotak yang di tengah, high growth company itu more likely to have integrated talent strategy in place. Gitu. Jadi kalau kita misalnya punya talent management atau people strategy, itu 4 kali bisa lebih hebat dibanding yang nggak integrated, yang piecemeal. Logically very gitu. Ya namanya juga nggak integrated, nggak saling support, ya gimana bisa lebih baik gitu. Oke, teman-teman, saya selesai dengan my second discussion tentang 4 truths. Sekarang saya melaju ke topik yang ketiga, teman-teman. Soal 3 predictions of future performance management. Banyak tempat, artificial intelligence itu menggantikan banyak sekali tugas manusia. Gitu ya. Kita tahu, teman-teman, kalau kita assessment zaman dulu, kita ngetes, psikotes nih, saya psikolog, itu mesti ada interpretasinya, gitu kan. Kita ngelihat skornya, lalu kita menulis interpretasi. Zaman sekarang, tugas saya diganti oleh artificial intelligence, digantikan oleh robot. Nah, ini yang dilakukan dengan yang namanya online assessment. Begitu selesai assessment-nya, langsung keluar hasilnya, langsung keluar interpretasinya. Yang terjadi adalah prediction nomor 1 dari Mercer. Managers, as we know them, will cease to exist. Dan artificial intelligence will play a bigger role. Nah, teman-teman, jadi ya ini mungkin judulnya nggak terlalu dramatis juga sih menurut saya. Saya senang menulis hal-hal yang dramatis, Pak Sakajar. Nah, tapi sebenarnya yang ingin saya katakan teman-teman adalah
banyak sekali tugas dari people manager nanti yang akan digantikan artificial intelligence. Mereka nanti employee-nya bisa ngelihat sendiri, gitu. Di sistem, mereka bisa lihat sendiri kira-kira apa yang menjadi greatest strength-nya. Apa yang they should continue doing. Nah, nanti diskusi yang lain dengan people manager, ya mungkin diskusi soal hal-hal yang lain. Tapi sebagian besar tugas dari people managers untuk ngasih feedback positif, negatif, development, itu nanti akan digantikan oleh artificial intelligence. Itu yang pertama. Prediction yang kedua, talent models itu nanti will be segmented and aligned to each unit of business cycle. Nah, sekarang teman-teman, kita lihat. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, yang di sebelah kiri ini, kalau kita lihat continuum yang ada di sebelah kanannya, agile business segment sampai stable business segment. Di zaman pandemik di COVID sekarang ini, mungkin sangat sedikit yang stable. Semuanya go to agile, gitu. Artinya apa, teman-teman? Jadi kalau agile segment atau environment ini artinya adalah bisnis yang high growth, biasanya terjadi di startup atau tech companies, yang kalau kita lihat warnanya hijau ini adalah mereka itu harus secara frequent atau secara continuously itu melihat praktis mereka di talent assessment. Mereka harus secara lebih sering melihat performance management-nya. Mereka lebih harus sering melihat expectations-nya, goals-nya. Masih sama nggak nih? Sebulan yang lalu sama sebulan sekarang gitu. Nah, karena kita tahu bahwa di dalam startup setup itu perubahan itu bisa terjadi dalam hitungan hari. Gitu ya. Bahkan saya udah melihat salah satu klien saya, perusahaan tambang yang salah satu yang paling besar di Indonesia, itu juga sudah melakukan hal seperti ini nih. Jadi mereka sangat cepat berubahnya gitu. Ya, mungkin dulu saya sering bercanda teman-teman semua, agile sama nggak punya pendirian itu tipis gitu. Jadi antara dynamic sama nggak punya pendirian itu beda tipis gitu ya. Nah, tapi kita bisa lihat teman-teman, situasi sekarang, environment sekarang, itu benar-benar membuat kita harus berubah lebih cepat. Nah, di dalam kondisi seperti itu, yang warnanya hijau, ini adalah sesuatu yang harus kita tinjau lebih sering. Sementara kalau bisnisnya lebih stable, bisnis yang lebih stable itu artinya apa? Artinya, ya kita mungkin bisa follow some certain rules atau time frame, gitu. Misalnya soal performance management, biannually, mid-year dan year-end misalnya. Tapi kalau misalnya kita di startup conditions, itu mungkin harus lebih cepat tuh. Kita ngeliatin goals, achieve atau enggak, apa yang perlu diperbaiki, hitungannya bukan hitungan bulan, bukan hitungan bulan terlambat. Hitungannya hitungan hari. Gitu. Nah, kurang lebih itu teman-teman, prediksi yang kedua. Kenapa? Karena 73% of executive, C-level, C-suites, itu bilang industri mereka akan terdisrupt significantly in the next. Jadi kita bisa lihat disruption ini akan terjadi. Ini angkanya 73% di tahun 2019. Tahun sebelumnya angka ini kalau nggak salah hanya 26%. Jadi dari tahun 2018 ke 2019 itu naik 3 kali lipat, teman-teman. C-suites, CEO, CFO, CRO, CTO yang ngerasa bahwa bisnisnya terdisrupt. Gitu. Yang ketiga, prediksi ketiga. Nah, ini juga prediksi yang mungkin menarik buat kita semua, bahwa the end of annual merit pay. Sekarang kenaikan gaji kita itu berdasarkan apa sih? Satu, berdasarkan performance kita di tahun tersebut. Yang kedua, berdasarkan market. Gitu kan ya, kita selalu melihat market seperti apa, lalu kita hitung nanti menjadi merit. Future annual merit pay itu will pass away, it will die, akan digantikan dengan master. Jadi kenaikan gaji akan bergantung seberapa banyak new skills atau skills yang diperlukan oleh company kita yang kita acquire. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin teman-teman kalau boleh
saya cerita, saya pernah melakukan hal seperti ini in very small certain of my organization ketika itu, di mana satu role khusus di perusahaan asuransi itu gajinya akan gitu, tapi mereka itu nanti ada kenaikan gajinya atau misalnya dapat tambahan rewardnya atau compensation itu ketika mereka acquire new skills. Acquire new skills-nya buktinya apa? Mereka dapat sertifikasi yang baru, gitu. Mereka ditasbihkan menjadi international certification misalnya, yang mengakui keahlian mereka, yang mengakui skills mereka. Nah, jadi kita akan lihat merit pay akan berakhir, akan beralih ke skill cluster. Kalau kita lihat undang-undang Omnibus Law yang akan keluar, sepertinya ini akan lebih mengarah ke sana ya. Kalau saya lihat dua hal ini nanti akan lebih nyambung antara skill cluster, future prediction of us, gitu, dengan Omnibus Law yang soul-nya atau jiwanya adalah membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, mengikuti tren bahwa nanti lebih banyak orang yang bekerja sebagai gig workers, sebagai orang yang bekerja paruh waktu, itu akan mengarah ke sana semua. Apa yang membuat orang di-hire? Itu adalah skills-nya. Jadi, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, walaupun nanti kalau kita Q&A, please avoid pertanyaan soal Omnibus Law, karena agak sensitif, saya menghindari menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Jadi, gitu ya, Pak Saka ya? Ya. Takut dikutip. Sama inti pesan. Oke. Nah, jadi teman-teman, apalagi sih yang bisa membuat employee kita itu sesuatu lah buat mereka. Yang pertama nanti akan in the future itu yang lebih meningkat itu adalah opportunities dan special projects. Jadi seandainya gajinya tetap karena mereka nggak punya new skill, apa yang akan mereka dapat? Mereka akan dapat lebih banyak development opportunities and special projects. Tujuannya balik lagi, tujuannya adalah supaya mereka bisa ngerasain project di mana mereka belum pernah terlibat, di mana mereka bisa acquire new skills. Jadi kita bisa bilang, dan ini juga diomongin di World Economic Forum mungkin sejak 5 tahun yang lalu, the new currency is skills. Gitu. Jadi bukan US dollars lagi nih teman-teman. New skills itu adalah the new currency. Gitu. Nah, yang lain adalah career advancement, dan yang berikut adalah non-monetary recognition. Kita bisa lihat teman-teman bahwa ini ramalan saya sendiri ya, ini bukan ramalan dokter, ini ramalan saya sendiri. Situasi orang bekerja dari rumah atau remote working ini akan menjadi tren yang akan tetap terjadi. Yang kita bahas hari ini, virtual talent management, ini akan stay. Kenapa, teman-teman? Saya punya datanya, fresh from the oven dari our Global Pulse Survey, baru keluar kemarin, bilang bahwa 93% company around the globe yang ikut Pulse Survey-nya Mercer, itu bilang bahwa 93% companies itu merasa bahwa productivity dari karyawan mereka itu tidak menurun sama sekali, bahkan naik. Gitu. Jadi paling enggak sama productivity company-nya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya productivity-nya tetap lagi naik di masa orang bekerja dari remote, ya I should go back to the office gitu. Nanti menurut ramalan kami, office itu hanya jadi tempat untuk chit-chat, hanya untuk tempat melakukan kolaborasi, kalibrasi, sosialisasi, hal seperti itu. Maka, ya apalagi orang Indonesia ya, Pak Saka, Pak Kus, dan teman-teman semua. Kita tahu kita perlu ketemu orang gitu. Saya pengen banget pergi ke kantor, karena pergi ke kantor nih Pak, makanya tadi ketemu klien keluar rumah rasanya seneng banget gitu. Kenapa? Karena ya kita perlu sosialisasi itu, we are a social being gitu. Nah, mungkin kalau boleh cerita pengalaman saya sendiri, beberapa tahun saya introduce yang namanya work from home. Di salah satu saya pimpin HR-nya ya, saya introduce work from home. Hal yang waktu itu belum banyak dilakukan oleh company yang lain. Di industri kami mungkin we were the first.
Kita yang pertama introduce. Kenapa? Ya karena itu, saya ngelihat bahwa kebutuhan ibu-ibu yang bekerja untuk bisa bantu anaknya sekolah, untuk bisa sekolah, suami yang harus ngedrop istrinya misalnya mau pergi yoga, pergi pilates gitu, itu atau pergi ke pasar, itu banyak terjadi gitu. Dan nah kalau kita lihat di sebelah kanan, top 3 elements that help employee thrive at work. Yang pertama itu adalah work-life balance. Gitu. Ya walaupun sekarang banyak sekali istilah ya, work-life balance itu udah bukan istilah yang up to date misalnya. Ya, yang penting teman-teman tahu maksudnya apa. Yang berikut adalah recognition, contributions, teman-teman, which is dari pengalaman saya ngelihat banyak sekali employee engagement survey, baik in my own company maupun di company klien kami, itu salah satu top opportunity untuk di-develop itu adalah bagaimana kita merecognize kontribusi employee. Jadi ini satu PR besar buat. Yang terakhir adalah opportunities to learn new skills and technologies. Oke. Nah, jadi teman-teman udah lihat bagaimana point of view Mercer soal performance management, bagaimana desainnya, lalu kemudian bicara soal for truth, goal clarity matter most, feedback itu penting, dan seterusnya. Lalu kemudian kita bicara soal 3 predictions, dan yang terakhir saya ingin bicara dalam konteks COVID. Gitu ya. Nah, teman-teman, ini hal yang juga mudah-mudahan nggak menjadi polemik gitu di para netizen. Pertama adalah should performance link to pay this year. Nah, kenapa saya come up dengan ini? Karena kita tahu bahwa tahun ini is very extraordinary year. Ada industri di mana industrinya booming luar biasa. Gitu. Jadi apakah fair kalau misalnya tahun ini itu sebagai base, dianggap sebagai base juga untuk performance rating atau performance dari company yang industrinya booming. Misalnya industri gaming. Wah, industri gaming sekarang lagi booming nih Pak Saka. Luar biasa. Iya. Orang nggak ada hiburan di rumah, ya kalau nggak nonton Netflix, nonton drakor ya Pak. Yeah. Oke, it's okay to be not okay atau apalah itu namanya drakor yang baru yang saya nonton itu soal psychological thriller, psychological drama itu. Atau misalnya nonton drama di Netflix, yang lain film di Netflix, yang kedua main game. Nah, kalau misalnya ini extraordinary year buat mereka, ada industri lain yang extraordinary year buruknya. Teman-teman bisa lihat industri penerbangan misalnya. Teman saya yang pilot di sebuah maskapai penerbangan, itu terbangnya sekali dalam mungkin 2 atau 3 bulan, karena mereka harus bergiliran. Karena jumlah flight yang tadinya berapa, sekarang berkurang mungkin 10%-nya di masa pandemi ini. Ya mungkin 1 bulan terakhir mulai naik lah. Bisa lihat bagaimana kita measure performance orang yang performance itu tidak dipengaruhi oleh performance mereka sendiri, tapi karena kondisinya. Gitu. Nah, kalau seperti itu, apakah ini akan nge-link ke pay-nya? Nah, ini pertanyaan besar yang harus kita jawab bareng-bareng. Karena kita tahu bahwa semua employers itu bilang bahwa employees-nya itu valuable, employees-nya adalah important, they are the asset of our company. Nah, jadi kita lihat teman-teman bahwa banyak sekali orang yang bikin rapid adjustment to goals, rating, gitu ya. Salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia, itu HR Director-nya pernah kontak saya. Lalu entah kenapa, beliau langsung punya insight gitu. Oke, saya akan melakukan itu. Padahal saya nggak mengajarkan itu. Jadi, dia berpikir bahwa, oke, mereka punya target di awal tahun, mereka mau mengubah targetnya. Mereka akan meng-keep targetnya itu, supaya target ini menjadi sesuatu yang terdokumentasi. Tapi yang kemudian dilakukan adalah mungkin mereka menerapkan yang disebut sebagai COVID discount on their gitu. Nah, lalu itu yang mereka lakukan sekarang. Padahal bukan saya yang bilang, tapi mereka dapat insight. HR Director ini dapat insight ketika ngobrol dengan saya, dan akhirnya sekarang itu terjadi di company. Nah, kita bisa ngelihat teman-teman banyak
goals, ratings, dan rewards. Nah, yang ingin saya katakan di sini, dari survei Mercer tahun lalu itu, 85% dari companies itu selalu nge-link performance dengan pay. 5% itu di-link antara performance dan pay. Dan di-linknya itu lewat ratings. 70% itu mengassign ratings. Nah, jadi, in response to COVID-19, or in light of COVID-19, itu bervariasi, teman-teman. Some companies make rating adjustment, trigger bonus payout, or other pay changes. Gitu. Jadi tadi seperti yang saya ceritakan, mereka bikin rating adjustment. Ada company-company yang di masa sekarang ini menyederhanakan ratingnya. Misalnya dari 5-point ratings yang punya definisi-definisi yang very details gitu ya. Mereka menyederhanakannya hanya menjadi 3 kategori. Misalnya apa, expectation, exceeding expectation, atau below expectations misalnya. Nah, yang berikut adalah others intentionally separating rating and pay decisions. Jadi ya ratingnya boleh, ratingnya seperti itu dikasih, tapi pay decisions-nya itu berbeda gitu. Nah, ini yang juga kita lihat sebagai tren. Nah, mungkin yang saya lihat 2 tren itu sama, tapi tentu saja mungkin teman-teman bisa melihat banyak tren yang lain, dan juga nanti kita bisa kita bahas kira-kira apa tren yang lain yang teman-teman lihat. Nah, sekarang kita bilang bahwa kondisi ini adalah kondisi yang sangat challenging buat people managers. Teman-teman bisa bayangkan, people managers itu punya banyak sekali goals yang mereka mesti. At the same time, mereka mesti manage their family at home, karena mereka kerja dari juga sekolah, istrinya juga pergi arisan, gitu, dan lain-lain sebagainya lah ya. Dan yang ketiga adalah mereka punya anak buah yang harus mereka manage. Jadi, teman-teman, dari riset kami di tahun ini, soal COVID ini, kita bisa lihat bahwa lebih stres people manager dibanding employee. Karena begitu banyak tanggung jawabnya. Dan kalau kita bicara dalam konteks performance management, ini pertama kalinya people managers itu berhadapan dengan harus melakukan performance management through visual, through digital, through virtual, gitu. Which is mereka belum pernah di training. Saya yakin betul, mungkin 95% belum pernah di training how to deliver performance management coaching through virtual setting. Gitu. Nah, nanti kalau ada yang mau, boleh. Kita bisa ngobrol dengan Mercer lah. Bercanda, Pak. Nggak jualan kok. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tapi yang kami lihat adalah, ini adalah opportunity. Kenapa, teman-teman? Ini adalah opportunity untuk mengasah our people manager capabilities. Kalau kita tahu bahwa masalah paling utama dari performance management ini nggak bisa optimal adalah back dari si people manager, this is the time for them to be trained. 8 dari 10 people manager itu lack skills in providing feedback and coaching to employees. Nah, gimana caranya? Nah, ini salah satu artikel di Harvard Business Review, teman-teman, tapi ini made in-nya Mercer sebenarnya. Yang pertama adalah kita kasih kesempatan kepada manager itu untuk schedule short check-in with each of employee. Sebenarnya kan kita mau reach feedback culture. Ini masanya nih, ini saat yang tepat untuk melakukan feedback itu. Yang banyak dilakukan itu bukan pertemuan yang panjang, tapi check-in-nya itu 15 menit di hari Senin pagi biasanya dilakukan. How are you? What is your priority this week? How can I help you? How do you feel? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, di mana teman-teman kita engage our employee in dialogue that shows empathy. Jadi empathy juga salah satu hal yang banyak sekali diomongin di masa pandemi ini. Dan menurut surveinya Mercer juga naik 2 kali lipat nih pasakan. Ya. People managers atau organizations showing their empathy dipersepsikan oleh employee itu naik 2 kali lipat. Gitu. Nah, ini sebuah hal yang sebenarnya bisa kita ambil sebagai opportunity nih untuk memperbaiki performance management kita dan seterusnya. Dan yang berikut adalah give manager words to get started. Jadi kita, ya misalnya kalau people managers-nya belum terbiasa, kita kasih script. Gitu.
This situation is very challenging for all of us. What is working smoothly for you? What is not? What is challenging? Is there anything I can do to help you? Something like that. Around that line, gitu. Nah, tapi jangan juga jadi seperti jadi robot ya teman-teman ya. Karena sekali lagi, human emotion is an open system gitu. Jadi bisa berasa, wah ini sih menghadapi pura-pura empati, taunya enggak gitu. Disuruh dia berasa baca. Manager share acknowledging both the challenges and opportunities. Dan yang terakhir adalah this is a foundation building for conforming contributions to the team and company and creating trust. Which is, teman-teman, sebelum COVID, saya ngelihat tren employee engagement around the globe ya, bukan cuma Indonesia aja. Indonesia menunjukkan tren yang sama. Trust employee ke top management itu menurun dari tahun ke tahun. This is a good opportunity to rebuild the trust. Trust me. Iya. Nah, jadi teman-teman mungkin ada beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa kita harus decide sebagai organisasi. Oh, saya harusnya udah berhenti nih, Pak Saka. Kasih saya 1-2 menit. Silakan. Ya, supaya kita punya 30 menit buat Q&A. Yang pertama adalah kita mesti decide feedback intervalnya. Berapa lama feedback interval? Misalnya, di kantor saya ada feedback mingguan, ada feedback gitu. Tapi in the certain moment, itu misalnya habis kita membahas suatu project, feedback bisa terjadi saat itu juga, gitu. Sesudah itu, jadi on the spot feedback. Nah, ini perlu diatur. Yang kedua adalah kita harus train our managers untuk giving dan untuk giving coaching. Banyak sekali organisasi yang udah melakukan ini, tapi kita bisa lihat dari survei kami tahun yang lalu bahwa hanya ada 2 dari 10 yang did that very good way. Resultnya menunjukkan itu. Nah, yang ketiga adalah tadi kita udah bicara juga bagaimana kita akan mengevaluate rewards berhubungan dengan performance management gitu. Dan yang keempat adalah, nah ini banyak pertanyaan nih Pak Saka dan Pak Yus dan teman-teman yang lain. Gimana caranya saya bisa memantau karyawan saya yang kerja dari rumah? Lain aja Pak, video kameranya. Bisa kalau mau dilihat gitu. Nah, tapi kan kita nggak mau seperti itu. Nah, mungkin kalau anjuran saya adalah yang dipentingkan itu adalah what is the output. Output yang kita inginkan dari karyawan kita. Dan outputnya itu mesti di-set di sistem, performance management system apapun yang kita gunakan, apa ekspektasi kita, dan kita mesti merecord apa yang udah di-deliver outputnya itu. Supaya ini bisa kerekam dengan baik, sehingga nggak ada dispute di akhirnya nanti. Gitu. Jadi people managers mesti di-empower, tapi juga mesti di-backup dengan management yang bisa membuat mereka merecord dan men-track employee performance. Gitu. Oke, nah mungkin beberapa poin terakhir dari saya. Kira-kira after COVID, performance management akan seperti apa? Saya hakul yakin bahwa performance management itu nanti akan lebih people-centric. Gitu. Akan lebih people-centric dibanding selama ini. Di mana selama ini itu proses pokoknya jalan, tick box, saya udah submit rating, mau ratingnya nanti dibandingin ya urusan belakang gitu kan. Pokoknya saya submit dulu, semua anak buah saya bagus. Dikalibrasi, nanti kan dikalibrasi ini, balik lagi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi akan lebih people-centric, di mana people managers ke depan itu harus lebih empathy. Harus lebih leading dengan compassion. Kita tahu ya, teman-teman, yang punya anak di rumah, nemenin anaknya sekolah, wah. Jadi kalau ada ibu-ibu tuh yang kita lihat di viral, di media sosial, dia marah-marah itu, waduh saya ngerasain juga. Gitu. Jadi susahnya nemenin anak sekolah gitu ya. Jadi saya sekarang punya empati yang jauh lebih besar ke guru-guru. Guru itu susahnya luar biasa ngajar anak kita. Gitu. Yang kedua adalah nanti trennya performance itu
bukan diukur lebih banyak dengan sesuatu yang tangible aja, tapi juga dengan something yang intangible. Misalnya apa? Misalnya resilience. Gimana orang ini punya grit gitu. Kita terpukul mundur, tapi kita dapat semangat, kita terus melakukan hal-hal tersebut. Itu nanti juga menurut ramalan saya akan menjadi tren. Tren yang terakhir yang ingin saya bahas, harusnya udah jadi tren dari zaman dulu, tapi ternyata enggak, adalah we need to expect atau communicate our expectation itu clearly, much clearly compared dengan yang dulu-dulu. Kenapa? Karena settingnya virtual, kita nggak ketemu tiap hari dengan mereka. Kurang lebih itu, teman-teman. Jadi mungkin saya ingin menutup pembicaraan saya dengan saya ingin mengatakan bahwa nanti in the future, frequency of communication itu is less important than clarity. Clarity is the most important thing compared to frequency. Teman-teman semua.